Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ketua Masjid Jami dan yang kami muliakan Bapak Imam, serta yang kami muliakan para semua pengurus dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga para hadirin jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan rutinitas kita bersama yang berupa salat wajib secara berjamaah dan bersama-sama ini, dengan sebuah harapan mudah-mudahan semua apa yang kita laksanakan pada malam hari ini semuanya menjadi amalan sholihan maqbulan, amal soleh yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yang dapat menghapus segala dosa-dosa kita, dan amal soleh yang dapat membuka pintu berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita, sehingga kita semua menjadi manusia-manusia yang selamat di dunianya maupun selamat di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan indah dan nikmatnya syariat dan tuntunan Islam seperti apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema untuk pada malam ini adalah terkait dengan empat golongan manusia yang diridhoi oleh Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Kalimat Ramadan itu termasuk kalimat isim masdar, kata ahli ilmu nahwu, termasuk kalimat isim masdar yang mempunyai arti panas. Diambilkan dari kata romito yang menunjukkan arti panas, sehingga seseorang ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan sehingga akan mampu membakar, mampu menghilangkan, dan mampu menghapus segala dosa-dosa kita. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun, yang mana setiap huruf ini mempunyai makna tersendiri. Di antara huruf Ra, Farra'u ridwanullahi lil muqarrabin, artinya Allah Subhanahu wa taala meridhoi terhadap hamba-hambanya yang selalu berdekatkan diri kepadanya, melalui daripada salat tarawih, melalui daripada kita melaksanakan ibadah puasa, melalui daripada kita bersedekah, melalui daripada zikir, melalui daripada salat sunnah yang lainnya. Semua tujuannya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf Mim. Huruf Mim itu menunjukkan arti maghfiratullahi lil 'asi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memaafkan atau mengampuni dosa-dosa bagi hamba-hambanya yang bermaksiat di luar bulan Ramadan, sehingga dengan masuknya bulan Ramadan semua berhenti daripada kemaksiatannya
dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memaafkan dan akan mengampuni semua dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah rukun. Rukun itu menunjukkan arti dhaman Allah, merupakan tanggungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya dari sentuhan api neraka jahanam. Kemudian huruf alif, wal alifu unfadullahi lil mutawakkilin, menunjukkan arti makna adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang menyerahkan dirinya kepada Allah, alias bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah rukun, menunjukkan arti nawalullahi istiqdiqi, menunjukkan arti adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang jujur. Dengan latihan, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan berpuasa di bulan Ramadan, sehingga mampu untuk mengantarkan hambanya untuk menjadi seorang hamba yang jujur. Kenapa harus jujur? Seandainya kalau kita baru habis dari luar, kemudian kita kehausan, Pak, tiba-tiba kalau kita langsung mandi atau kalau kita berwudu, di saat kita berkumpul, secara tidak langsung kita, kalau kita minum, tidak ada permintaan. Bila mana kita air sudah berada di mulut, berkumpul-kumpul, kemudian ketika kita diminum, tentu tidak ada orang yang mengetahui. Maka tetapi karena berkah daripada puasa, menunjukkan arti kejujurannya terhadap dirinya kepada Allah, sehingga dia tidak berani untuk meminum minuman air yang berada di dalam mulut ini. Sehingga itulah kita menunjukkan arti kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga menunjukkan arti kesabaran. Ketika kita baru habis dari luar, tiba-tiba di luar di meja kita ada sebuah es jus. Ketika di luar bulan Ramadan, ketika kita sudah merasa haus, kita pasti akan minum. Akan tetapi di saat kita bulan Ramadan, kita tidak berani untuk meminumnya. Artinya kita berarti kesabaran kita. Tentu bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh kesabaran, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kebaikan, serta bulan yang penuh keutamaan-keutamaan di dalamnya. Sehingga bila mana kita dapat mengetahui keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan, tentu kita akan menginginkan seluruh tahun di bulan Ramadan. Sebagaimana pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lau ta'lamu ma fi Ramadan, latamannaw an takuna sanata kulluha Ramadan." Seandainya umatku dapat mengetahui keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan, niscaya dia akan menginginkan sepanjang tahun menjadi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah menghimpun segala kebaikan, segala keberkahan, dan segala keberkahan yang lainnya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang selamat. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang selamat, berkah daripada bulan Ramadan ini. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam salah satu hadisnya, al-jannatu mustaqadun ila arba'ati nafar, bahwa ada 4 golongan yang sangat diridhoi oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah keempat golongan tersebut? Di antara yang pertama adalah talil Quran, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak untuk membaca Al-Quran di saat bulan Ramadan. Al-Quran merupakan perdialogan antara seorang hamba terhadap Tuhannya, antara perdiskusian seorang hamba dengan Tuhannya, berbincang-bincangan hamba terhadap Tuhannya dengan sebuah dasar, dengan sebuah ayat, sebuah hadis yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu." Barang siapa yang suka berbincang-bincang, suka ngobrol, suka berdiskusi dengan Tuhannya, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah Al-Quran. Tentu para hadirin, mulai dari awal Ramadan hingga saat ini, sudah berapa kali kita untuk menghadapkan Al-Quran? Itu pertanyaan. Karena itu, mampukah kita dalam 1 bulan ini kita bisa menghadapkan Al-Quran minimal 3 kali? Minimal 3 kali.
Kita kalau kita diniatkan, diletakkan niat yang sesungguhnya, maka insya Allah kita akan mampu. Lalu bagaimana program untuk kita bisa menetapkannya? Setelah habis sholat subuh, kita duduk sebentar saja, setengah jam atau 30 menit saja. Itu sudah bisa untuk menetapkan satu juz daripada Al-Quran. Setelah habis sholat subuh. Kemudian dilanjutkan lagi setelah habis sholat zuhur, satu juz lagi, setengah jam lagi 30 menit. Itu sudah satu juz lagi. Kemudian menjelang buka puasa, menunggu masuknya maghrib, kita 10 menit lagi, 30 menit lagi, kita sudah khatam satu juz. Berarti satu hari kita sudah 3 juz. Kalau 30 hari berarti sudah 3 kali khatam, Pak. 3 kali khatam. Jadi gampang saja kalau kita betul-betul diniatkan untuk membaca menghatamkan Al-Quran 3 kali. Hanya saja tergantung bagaimana niat kita untuk menatapkan di dalam hati kita sendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan sampai kita kalah dengan TV, kalah dengan HP. Mumpung kita bulan Ramadan, sempatkanlah, usahakanlah bagaimana kita bisa untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz 3 kali dalam satu bulan. Karena kita apa? Belum tentu Bapak Ibu bisa sampai kepada bulan Ramadan berikutnya. Karena siapa yang tahu ajal kita siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menjemput. Tidak ada orang yang tahu. Dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya mudah-mudahan bisa nyampe ke bulan Ramadan berikutnya. Dan juga para hadirin, satu huruf saja di dalam Al-Quran itu pahalanya mengandung 10 kali lipat sampai 700 kali lipat pahalanya Bapak Ibu. Sebagaimana pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam tudha'afu lahu." Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak putu Nabi Adam, yaitu kita semuanya, tudha'afu lahu, dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Min asyratin, dari 10 kebaikan, ila sab'i adidifin, sampai 700 kebaikan. Dari 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Illa saum, kecuali puasa Ramadan. Fa innahu li wa ana jazbihi. Kalau puasa itu khusus untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya langsunglah yang akan membalas kepada hamba-hambaku yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena itu masih untuk pahala untuk membaca Al-Quran, pahala kita sedekah, pahala kita untuk berinfak, pahala kita untuk memberikan buka puasa dan sebagainya. Semua itu adalah berlipat ganda, Pak. Pahalanya berlipat ganda. Karena itu, karena di bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahafidul lisan, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan kita. Lisan kita tentu di saat kita berpuasa, tentu kita harus betul-betul dijaga. Jangan sampai lisan kita merusak semua amal pahala kita selama kita mengerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini. Karena bila mana kita merusak dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar, dengan kita caci maki, dengan menceritakan aib orang lain, sehingga itu akan menghilangkan atau menghapus segala amal kebaikan yang kita laksanakan mulai sejak awal Ramadan hingga saat ini. Tentu kita para hadirin tidak mungkin kita kepengen hilang begitu saja amal pahala kita. Tentu dengan cara apa? Dengan cara untuk menjaga lisan kita supaya tidak menciptakan hal yang jelek. Kemudian yang ketiga adalah wabuk'ul jinah, yaitu memberikan buka puasa kepada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Bila mana kita mempunyai sebagian rezeki kita, kemudian diberikan takjil, silakan kepada masjid supaya dimakan oleh para jemaah, diminum oleh para jemaah, sehingga satu pisang goreng misalnya atau satu air putih itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri, tidak berkurang sedikit pun pahalanya, sama. Karena itu di samping kita berbuat mendapatkan pahala daripada puasa kita sendiri, juga mendapatkan pahala daripada apa yang telah kita sedekahkan kepada masjid ini. Kemudian yang keempat adalah wasra'imina fi syahr Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan
sebagaimana yang telah kita janjikan kita bersama. Karena itu para hadirin, jangan sampai kita meninggalkan satu kali saja bulan Ramadan. Karena apa? Karena kita bila mana meninggalkan sehari saja bulan Ramadan tanpa adanya sebab, tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya keringanan, maka dosanya itu adalah sangat besar sekali. Bahkan tidak bisa ditebus dengan puasa selama 1 tahun. Sebagaimana pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afṭara yawman fi Ramadan," barang siapa yang meninggalkan puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahu Allah lahu, tanpa adanya sebab yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lam yaqdi anhu dis-shaimi disaddam lam yakun wa insamahu, maka dosanya itu adalah sangat besar sekali, bahkan tidak bisa ditebus walaupun dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Tentu itu para hadirin, itu 1 hari saja meninggalkan puasa dengan cara sengaja. Artinya tanpa ada rukhsah, dan rukhsah itu adalah orang sakit boleh membatalkan puasanya, atau bahkan bepergian jauh yang jarak tempuhnya minimal 83 km yang bisa untuk sholat jemaah takdim atau jemaah takhir, itu boleh untuk meninggalkan puasanya bila mana tidak mampu. Kemudian bagi perempuan yang sudah tua, sudah sepuh, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka boleh untuk membatalkannya. Tapi boleh untuk untuk membayar fidyah di bulan Ramadan. Karena itu tanpa adanya ini, maka tidak diperbolehkan untuk meninggalkan 1 hari saja. 1 hari sudah tidak bisa ditebus dengan puasa 1 tahun, apalagi berhari-hari. Tinggal berlipat ganda saja dosa-dosa kita. Karena itu para hadirin, kita bisa menjaga, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tergoda oleh nafsu kita, sehingga kita mumpung masih bulan Ramadan, usahakan bagaimana bulan Ramadan itu kita adalah tidak ada yang bolong. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya di sini termasuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini dapat mengatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, masalah fikih wa dunya dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian ihdinas siratal mustaqim wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.